Jadi aku Aji Surya nih dari Sekolah Alam Srikandi. Jadi nanya-nanya dikit nih bang tentang ini tempat ini apa namanya nih bang? Jadi namanya apa? Jadi ini nih namanya Grayutan. Grayutan itu apa sih kayak gitu? Jadi Grayutan itu sebuah rumah yang dimana tujuan awalnya itu dibentuk untuk rumah kreatif petani hutan. Kenapa bisa dibentuk namanya Grayutan? Jadi kan Haki punya program dulu ya pendampingan masih izin gitu kan. Jadi produk-produk itu masih bingung nih mau diarahin kemana. Karena produknya kopi di saat itu kopi lagi mau naiknya, mereka petani-petani juga bingung kan mau diarahin kemana nih kopinya. Nah, Grayutan awalnya menerima cuma beberapa sampling dulu. Kita pelajarin kan produknya, kita pelajarin sambil kita juga belajar, terutama Kak belajar dia waktu sekolah di Bali, sekolah kopi di Bali. Dia belajar gimana cara kontrol kualitas gitu kan. Nah, akhirnya kita dapat nih pola yang udah kita tetapkan bahwa Grayutan memang konsep untuk kopi Sumsel dulu. Jadi kopi Sumsel itu di mana aja ya, wilayah dampingan kita ada di Muarnim gitu kan, ada di Pagar Alam, ada di Opo Selatan, ada di Lahat gitu kan. Yang cuma gitu 4 lawang. Nah, untuk Musirawas itu bukan kopi, ada kopinya tapi kita belum concern. Tapi di sana ada madu melifera di sana. Nah, setelah 4 tahun berjalan ya Grayutan punya standar sendiri, punya market sendiri, terus jaringan kita lebarin dengan cara komunikasi door to door, nawarin sampling gitu kan, nyicipin, ibaratnya tuh sales ya, kanvas kan gitu kan. Jadi kita tawarin, oke orang cocok nih, mau coba dulu, coba, akhirnya orang terbiasa dengan karakter kopi yang kita buat. Jadi prosesnya itu panjang lumayan, 3 tahun kita di Semendo itu sebenarnya lika-likunya banyak. Ya, akhirnya kita dapat pola sendiri, kita ketemu orang yang cocok, bahasanya tuh orang sana tuh prosesor ya, yang punya memproses kopi pasca panen gitu kan. Jadi kita udah dapat yang cocok, ya udah kita lanjutin kerjasama dengan cara membeli produk mereka. Nah, akhirnya lambat laun juga kita naik quantity, makanya naik quantity, naik quality kan. Saya juga di sini posisinya sebagai roaster ya, orang yang mandang kopi, tapi juga nggak cuma roaster, tapi QC juga kalau kontrol. Tetap ada pola apa ya, kita ada step sebelum kita dapat kopi yang enak tuh harus diapain dulu. Jadi ada yang namanya istilah cupping, tester gitu. Jadi kita tes, kita cocokin karakternya, kita tulis catatannya apa. Jadi bahasa di kopi itu sebenarnya kamusnya apa ya, luas ya. Ada tasting notes gitu kan, ada proses developing, mulai dari roastery, terus proses kesini nanti jadinya gimana hasilnya, ketika dibuat tubruk apa hasilnya, dibuat jadi espresso nanti apa hasilnya. Nah itu semua kita combine dengan komposisi kayak susu, creamer, latte gitu kan, susu kental manis, gula, sirup-sirup. Nah kita combine tuh yang mana yang mendekati karakter orang-orang di Palembang. Akhirnya terbiasa, kita buat polanya, kita kunci, kemudian kita tawarin ke pasarin gitu. Dapatlah kerjasama, sampai ya udah lumayan jauh ya. Di Jakarta kita 2 kali event, Palembang beberapa kali, ada beberapa kali juga kita kerjasama sama brand-brand di Palembang. Mereka pakai brand kita, sekalian promosiin gitu kan. Akhirnya jadi mitra, misalnya dari Kopilur itu ya perusahaan ya, karena dia fokusnya food and beverage, jadi mereka punya jenis usaha tuh ada yang pertama dia cafe resto, ada yang coffee to go. Nah itu fokusnya beda-beda mereka. Hanya timbangan digital, karena minum kopi itu kan harus terukur jadi komposisinya tuh harus diukur dari sini. Jadi ini timbangan digital, terus ada lagi yang namanya kettle listrik, pemanas air ya. Ini ada grinder, ini juga grinder. Semua ini tipenya sama untuk bikin espresso. Nah ini mesin espressonya, gitu, untuk produksi espressonya. Sebenarnya kalau alat kopi itu banyak, ada yang manual sampai yang mesin itu semuanya ada. Jadi yang mesin itu jenis ini kayak gini, yang manual itu ada hand grinder ya, pakai tangan kalau pernah lihat. Terus ada lagi dripper tuh ada jenis dripper 360, ada dripper Vietnam drip, itu jenis dripper banyak manual. Terus ada lagi server, gelas-gelas server ya, gelas-gelas yang kaca gitu kan, buat penyaji gitu. Jenis-jenisnya banyak. Kalau ini
ini namanya flame press. Ya, jadi kopi yang dimasukin, nanti air tuang baru ditekan. Jadi kita mengurangi ampasnya gitu. Makanya ini buat nahan ampasnya. Gitu. Berarti kayak lebih disaring dia ya? Ya, bisa jadi disaring gitu. Macam. Terus ada lagi apa ya? Oh ini saya bilang D60 ya? Ya, karena dia punya sudut kemiringan 60 derajat. Makanya V-nya bentuknya V kan, jadi 60 derajat itu tingkat kemiringannya. Oh, jadi kan namanya D60 ya? Tuh. V60. Ya, nah, kita nggak bisa langsung saring kalau nggak pakai kertasnya. Oh, ada filternya lagi ya? Ada filternya lagi ini seperti ini. Nah, asalnya ini dari mana? Dari Jepang. Kopi 60 itu dari Jepang. Dari Jepang. Makanya produksi ini produknya dari Jepang karena Jepang yang memunculkan tren. Ya, Ternyata banyak juga metode dalam penyajian kopi itu ya? banyak banget. Biasanya kalau yang di sini tuh pakai metode apa Bang? Yang favorit itu? Rata-rata sih orang lebih ke espresso ya. Espresso ya? Ya, karena espresso kan lebih Umum gitu ya? lebih umum karena orang bisa dapat karakter yang lebih kuat. Selain yang di sini nih Bang, nah, di sini kan metode penyajiannya ini ada sebelum di sini pasti ada proses di balik ini dulu kan Bang? Benar. Itu boleh ada alat-alat yang digunakan? Ada di dalam, ada mesin roasting di dalam. Oh, jadi ini alatnya ya Bang? Ya, ini namanya mesin roasting. Jadi ini mesin panggang kopinya. Dari yang awalnya bijinya masih mentah, biji hijau, nanti diproses di sini dengan waktu tertentu, suhu api, terus kecepatan. Nah, baru Kecepatan putarannya ya? ya kecepatan putarannya, baru nanti keluar hasilnya kayak jadi minum. Ini robusta. Ini robusta ya? Ya, ini namanya green bean. Jadi banyak tipe-tipenya, jenis-jenis kopinya, kualitas-kualitasnya sesuai dengan grade gitu. Iya. Ini dari yang di sana yang di Semendo ini. Langsung dipanen dari tani langsung ya? Benar. Itu banyak prosesnya. Panjang prosesnya. Apa tuh jenisnya? Misalnya Arabica dari Bagrala, karakteristiknya apa? Gitu. Nanti baru ketemu di sini kita lihat nih, oh ini kayaknya ada rasa apel gitu kan, mirip-mirip apel. Nah, apel itu apa jenisnya nanti? Apel itu kan tipikal buah asam yang punya karakter asam macam jadi. Nah, apel itu masuk ke jenis asam meli karena dia asam yang berlemak. Sedikit berlemak. Nah, kalau lektik itu asam yang dari susu, dari susu. Ya, laktus gitu kan. Nah, kalau citrus itu lebih ke buah-buah gitu. Siap. Semuanya ada. Kalau ini juga saja pada kopi Sunrise semuanya ada lengkap jurnalnya. Dari aku rasa sini dulu Bang. Roda rasa ini nanti ya? Sebenarnya kita balik ke sini dulu. Oh, dari sini dulu. Oke. Nah, jadi cacar itu ada jenisnya macam-macam. Kalau jadi dalam proses roasting pas keluar ternyata ada biji yang nggak kepanggang. Nah, biasanya itu yang biji-biji yang nyangkut. Bisa nyangkut di area mana gitu. Ya, biji berbintik ini biasanya penyebabnya kutu. Oh, berarti udah nggak sehat lagi? Kutu biji. Gitu kan. Nah, terus lagi biji hangus. Biji hangus itu sebenarnya nggak, ini udah hilang gambarnya. Tapi sebenarnya dia tuh ada dari misalnya mengelupas. Jadi yang kosong di dalam. Yang lain enggak. Gitu. Nah, biji mentah di dalam itu biasanya yang luarnya udah coklat, dalamnya gitu. Nggak merata dia? Nggak merata, itu jenis-jenisnya. Makanya itu proses rotasi ya, untuk jaga kualitas sebenarnya.